tempat ini ada Tuhan Yesus. Oleh karena itu berikan kemuliaan untuk Yesus. Nah, saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang baik karena rencananya selalu adalah rencana yang baik untuk kita. Allah tidak pernah membuat malapetaka untuk anak-anaknya. Allah tidak pernah membuat sakit penyakit untuk anak-anaknya. Tapi mengapa ada penyakit? Mengapa ada malapetaka? Nah, mari kita pelajari dari firman Allah. Untuk itu pertama-tama saya akan ajak saudara membuka di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dan mungkin ada slide yang bisa ditayangkan. Ini bahasa Indonesianya. Ada slide di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani-nya. Mungkin bisa ditayangkan. Oke, sambil mempersiapkan itu, mungkin saya ajak semuanya membaca ayat ini, ya. Siap? Tidak apa-apa, dari bahasa Indonesia dulu boleh, kita baca sama-sama dulu sambil mempersiapkan. Atau kalau tidak, saudara bisa buka Alkitab saudara, gadget saudara, ya, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Itulah sebabnya. Makanya ayat ini harus dihafalkan. Jemaat harus hafal ayat ini, ya, sehingga kalau diajak buka, wah nggak ketemu, langsung baca, ya. Oke, siap, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Ini bahasa aslinya, ada lagunya juga bahkan, ya, tapi mungkin kita tidak sempat untuk belajar, mungkin nanti lain saat bisa dipelajari, ya. Di dalam bahasa Asia dikatakan ki anohi yadati ethama hasyabot asyar anohi khusyef alhem neum adonai masbot shalom wilolera'a latet lachem akharit mutikwah. Ya, jadi rancangan Allah, rencana Allah itu selalu adalah rencana shalom. Saudara semua mau shalom? Shalom itu adalah damai sejahtera. Shalom itu meliputi semua kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan, dan sebagainya. Dari awal Allah menciptakan dunia dalam keadaan shalom. Tidak ada malapetaka, tidak ada sakit penyakit, dan sebagainya. Ini memang rencana Allah. Itulah sebabnya Dia Allah yang baik. Tapi kita tahu sendiri, Tuhan itu sudah membuat suatu rancangan dan diharapkan manusia itu mau berjalan di dalam rencananya ini. Tetapi Kejadian pasal 3 menyatakan bagaimana manusia sudah berjalan di luar rencana Allah. Nah, kalau sudah begitu, siapa yang salah? Manusia cenderung menyalahkan Allah. Oh, memang Allah yang membuat ini, Allah yang mencelakai, Allah yang ini, itu, dan seterusnya. Sama sekali bukan. Karena manusia keluar dari rancangannya. Itulah yang disebut sebagai tidak fulfilling divine destiny. Jadi Tuhan sudah membuat rencana,
Tuhan sudah membuat suatu destiny dalam setiap kehidupan kita semuanya. Walaupun beraneka ragam macam-macam. Contohnya, rencana bagi ada yang pria menjadi suami, menjadi bapak. Nggak ada pria jadi istri, nggak ada. Perempuan, destininya, rencananya adalah jadi istri, jadi ibu. Nggak ada wanita jadi bapak, nggak ada. Jadi suami, nggak ada. Walaupun sekarang ini di sono-sono sana sudah dilegalkan yang wanita jadi suami, yang pria jadi istri, dan bahkan di Kanada, Amerika, beberapa hamba Tuhan mengeluh karena sebagian daerah atau wilayah bahkan mengancam gereja kalau tidak mau menikahkan yang gitu-gitu tadi. Jadi sudah bisa bayangkan ada dua wanita masuk, bingung yang mana suaminya, mana istrinya, bingung karena sama-sama. Ini bukan divine destiny. Ini adalah keluar dari rencana Allah, keluar dari jalur divine destiny. Dan ini yang disebut tidak fulfilling divine destiny. Dan yang seperti ini jangan harap punya hari depan yang penuh harapan. Karena hari depan yang penuh harapan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada di tempat yang lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan, kecuali satu-satunya nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Haleluya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita. Ayo masuk di dalam rencana Allah seperti tema ini, penggenapan rancangan Allah untuk kita. Bagaimana fulfilling divine destiny? Untuk itu supaya jelas kita bisa melihat satu contoh orang yang sudah menggenapi rancangan Allah. Seorang yang fulfilling divine destiny tidak lain, dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita akan lihat bersama-sama di dalam, ada slide-nya juga ya. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Yohanes 4 ayat 34. Sebelum lanjut, saya ingat jangan lupa menghafalkan Yeremia 29 ayat 11 ya. Jangan cuma ingat tahu gimbal, tahu pom ya. Tapi Yeremia 29 ayat 11 harus hafal ya. Muji Tuhan. Yang dari Mojokerto itu, oh ini ahli rawon semua. Haleluya. Tapi mereka hafal semuanya Yeremia 29 ayat 11. Haleluya. Karena Allah kita adalah Allah yang baik. Puji Tuhan. Saudara tidak beribadah pada Allah yang kejam kok. Enggak. Kita tidak menyembah Allah yang ganas, enggak. Tapi Allah yang baik, yang sudah memberikan Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semuanya. Nah, inilah sebabnya. Ya, ayo kita baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 34 ya, semoga yang di belakang bisa lihat jelas ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, maka aku ialah amalkan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Yesus sengaja diutus oleh Bapaknya untuk melakukan suatu tugas. Dan Yesus katakan untuk mengerjakan tugas itu adalah makanan bagi dia. Di dalam bahasa Yunani dikatakan imon broma estin. Kalau kita berbicara mengenai makanan, maka ini serius.
Makanan itu bukan sesuatu yang untuk sendah gurau, tapi serius, karena makanan itu sangat vital bagi manusia. Kita semua perlu makan untuk kesehatan tubuh. Bukan makan untuk kenyang, salah. Untuk kesehatan tubuh, karena saudara lihat di dalam makanan, nanti lain saat kita bisa belajar lebih detail lagi. Oke, saudara, contohnya makan nasi, ya. Di sini semua makan nasi kan ya? Itu mengandung B12, B dan macam-macam, banyak. Vitamin itu dibutuhkan untuk kulit kita, untuk macam-macam bagian tubuh kita, sel-sel tubuh ini. Jadi ketika kita makan nasi, tubuh bersuka cita. Hari ini aku dapat nutrisi, sehingga kulitku, sehingga organ-organ tubuh yang lain, dapat diganti selnya, sehat. Saudara makan tomat misalnya, itu mengandung vitamin A untuk mata kita. Mata senang. Sel-sel matanya, karena kita tahu sel itu, setiap sel dalam tubuh ini ratusan juta ini sel dalam tubuh manusia itu. Ada masa expirednya dan perlu diganti. Itulah sebabnya dengan makan itu diganti, ya. Jadi waktu-waktu malam kita tidur totalan di situ. Otak mulai notal. Hari ini masuk apa? Vitamin A. Mata kata, aku butuh vitamin A. Kirim. Sehingga bangun pagi matanya biar terang gitu ya, karena selnya diganti. Tapi kalau yang makannya kerupuk terus saja lah, nggak ada nutrisinya ya. Begitu bangun tidur, yang inilah, yang itu, loh kok meleret dan seterusnya ya. Oleh karena itu harus makan yang bergizi. Amin. Saya nggak bicara gizi di sini, hanya contoh saja bahwa makanan itu sesuatu yang vital. Oleh karena itu tidak boleh salah makan, ya. Jadi makanan bukan untuk kenyang, bukan untuk sak sukaku, dan sebetulnya di dalam Alkitab sudah diatur makanan yang sehat, ya. Lain kali nanti. Kembali di sini Yesus katakan makananku, berarti ini sesuatu yang sangat penting, yaitu untuk melakukan kehendak Bapanya, menggenapi rencananya, fulfilling divine destiny. Nah, lalu bagaimana Yesus bisa fulfilling divine destiny? Bagaimana Yesus bisa menggenapi rencana Allah ini? Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana supaya bisa menggenapi rencana Allah, ya. Untuk itu kita lihat contoh yang Tuhan Yesus berikan di dalam, antara lain kita buka dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Dalam Injil Yohanes pasal 12 kita akan baca ayat yang ke-10. Yohanes 12 ayat yang ke 10, mungkin belum ditampilkan di sana ya. Atau langsung 49 saja ya. Itu sebetulnya kita bisa baca mulai dari ayat 10 dan seterusnya ya. Kita langsung ayat yang ke-49 saja dan 50 ya. Yesus mengatakan ini, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal,
Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapakku kepadaku. Jadi untuk bisa fulfill divine destiny itu, maka harus sinkron dengan yang mengutus. Yesus diutus oleh Bapaknya, dan dia katakan, aku berkata-kata bukan dari aku sendiri. Nah, sudah lihat bahwa memang apa yang dilakukan oleh Yesus ini seringkali aneh. Kalau kita baca ayat sebelumnya, dikatakan di sana banyak kelompok yang menolak Yesus. Antara lain coba kita lihat dalam ayat yang ke-8, dikatakan barang siapa menolak aku. Nah, itu ada pihak-pihak yang menolak Yesus. Nah, Yesus mengatakan, apa yang aku sampaikan itu dari Bapa yang mengutus aku. Nah, orang-orang itu mikir, aneh. Biasanya itu ya begini, begitu dan seterusnya. Nah, untuk memperjelas ini, saya ajak sudah melihat di dalam Yohanes pasal 5. Ya. Di dalam pasal 5 Yohanes, kalau kita baca mulai ayat yang pertama, itu diceritakan ada orang yang sudah menderita sakit, bahkan lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, 38 tahun lamanya. Dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ternyata peristiwa itu terjadi pada hari Sabat. Nah, kenapa Yesus melakukan itu? Coba kita lihat pasal 5 ya, ayat yang ke-17 sekarang. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi apa yang Yesus lakukan itu kadang-kadang bagi musuh-musuhnya itu aneh. Padahal sebetulnya hari Sabat itu, nah, kita tahu bahwa di Israel sampai hari ini yang namanya Sabat itu menyusahkan manusia. Padahal hari Sabat itu diciptakan Allah untuk manusia itu rest, istirahat. Saudara kalau ke Israel pada hari Sabat, nah ini seperti Pak Samuel Utomo ini ya, kalau ke Israel pada hari Sabat, mencet lift aja nggak boleh, dianggap itu bekerja. Loh, terus gimana kalau mau naik ya? Bikin susah. Kalau hari Sabat tidak boleh menyalakan lampu, lalak gelap. Sebelum Sabat dinyalakan semua. Gitu caranya. Lu kan bayarnya listrik mahal, nggak urusan. Pokoknya nggak boleh melakukan, cuma metek lampu cetek nggak boleh. Nah ini dunia memang serba aneh seperti itu. Bagi orang yang fulfilling divine destiny, dunia akan mengatakan ini orang aneh. Ngomong saja sesuai dengan apa yang disuruh oleh Bapa. Itulah sebabnya Yesus banyak dimusuhi gara-gara itu. Ya. Nah kita lanjut kemudian ayat 19. Dikatakan begini, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah karena Bapa yang mengerjakannya. Jadi orang yang mau fulfilling divine destiny, orang yang mau menggenapi rencana Allah, itu harus selaras dengan apa yang Bapa mau, apa yang Tuhan mau. Dengan kata lain harus nurut kepada Dia. Walaupun kadang-kadang kita melihat, loh, aneh seperti ini, lebih milih nurut kepada Dia. Sebab kalau tidak nurut berarti di luar divine destiny. Ya.
Nah, nanti kalau saudara baca terus ya di dalam pasal 5 mulai ayat 19 sampai ayat yang terakhir ya, saudara akan melihat beberapa kali Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia harus melakukan seperti apa yang Bapa lakukan. Jadi kalau kita mau menggenapi rencana Allah, kita harus mau nurut. Amin. Kalau orang Jawa Timur katakan nurut, kalau di Semarang katakan nurut, sama saja ya. Hanya aksennya saja ya. Pokoknya nurut kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Lah gimana supaya nurut ini? Coba kita lihat pasal 14 sekarang. Pasal 14 kita baca. Oke, kita langsung aja mulai ayat yang ke 10, 11, 12 ya. Dari Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat yang ke 10, 11, 12. Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat berikutnya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan seterusnya nanti dikatakan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama, bahkan lebih besar daripada itu. Kita tahu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menolong orang dan sebagainya. Tuhan mengutus kita merencanakan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Seperti tadi Ibu Lurah juga mengharapkan gereja ini diberkati untuk menjadi berkat. Siap diberkati? Berarti sudah harus menjadi berkat, menjadi saluran kuasa Allah, mendoakan yang sakit dan sebagainya, sehingga mereka bisa mengerti, oh ini loh Allah yang rencananya itu selalu baik. Ya, Yesus katakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini aneh. Orang yang bisa fulfilling divine destiny adalah orang yang harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalamnya. Saudara mau doa saudara dijawab oleh Tuhan? Mau mujizat terjadi? Coba kita maju satu pasal, pasal 15 ayat yang ke-7. Pasal 15 ayat yang ke-7. Ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan yang percaya katakan haleluya, puji nama Tuhan. Siap menerima mujizat Tuhan? Harus tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kalau kita ada dalam Yesus, firman-Nya ada dalam kita, kita boleh minta apa saja. Wah, enak pun minta apa saja. Tunggu, yang diminta selalu akan sesuai dengan firman yang ada di dalam kita. Gak akan kita minta yang aneh-aneh. Tuhan, tetangga itu suka mengganggu aku Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya dia berubah jadi monyet saja Tuhan. Tidak akan terjadi seperti itu. Karena itu bukan rencana Allah. Firman Allah tidak pernah mengatakan itu. Firman Allah cuma mengatakan doakan orang yang memusuhi kamu, berkati mereka. Ya. Nah, jadi tinggal dalam Yesus dan firman-Nya ada dalam kita. Begitu juga tadi Yesus katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau kita mau menggenapi rencana Allah, mau fulfill divine destiny, maka kita harus betul-betul tinggal di dalam Bapa. Bukan cuma seminggu sekali di dalam gereja,
Tapi 7 kali 24 jam kita selalu harus ada di dalam komunikasi dengan Tuhan. Dimanapun juga, tapi saya sibuk, saya ini, itu dan seterusnya. Dimanapun juga, karena Allah itu adalah roh. Dia maha hadir, dia ada di mana-mana. Dia ada bersama kita ketika kita sedang melakukan aktivitas kita. Bahkan dia bersama kita ketika kita sedang beristirahat dan seterusnya. Oleh karena itu tinggal di dalam dia. Dan berkata-kata sesuai dengan apa yang Bapa mau. Supaya kita fulfilling divine destiny. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Dan saya bisa menyaksikan bahwa ya saat ini istri saya tidak bersama saya, tapi dia adalah seorang yang saya tahu persis fulfilling divine destiny. Oleh karena itu setelah dia bersama Tuhan sekarang, saya cuma bersama Yesus saja, bersama Roh Kudus. Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Seperti Yesus katakan, berbicara seperti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan tidak suruh berbicara, ya diam sudah, jangan banyak omong, malah keliru nanti. Tapi kalau memang harus menyampaikan firman Allah, siap Tuhan, minta pimpinan Engkau. Besoknya dari tadi saya berdoa, Tuhan, aku mau ke sini, aku tidak pernah ke sini Tuhan. Jalannya juga belum pernah tahu loh Tuhan. Minta pimpinan-Mu Tuhan. Harus ngomong apa Tuhan? Harus menyampaikan apa? Tuhan katakan, aku nanti hadir di sana. Aku ada di sini. Tuhan Yesus mengasihi saudara sampai mau hadir di sini. Lu apa di tempat lain Tuhan tidak ada hadir? Saya tidak tahu. Maybe yes, maybe no, mungkin. Lu apa ada yang tidak hadir? Juga saya tidak tahu, mungkin saja. Tapi yang pasti di sini ada Tuhan Yesus. Dia hadir di sini dengan kemuliaannya di sini. Haleluya. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dan dia mengasihi kita. Oleh karena itu mulai saat ini selalu nurut sama Tuhan Yesus. Amin. Walaupun kelihatan sesuatu yang aneh, tapi nurut sama Tuhan Yesus. Minta pimpinan Roh Kudus selalu ya, supaya kita tidak salah sama Tuhan. Manusia boleh menganggap kita aneh seperti Tuhan Yesus, dimusuhi terus oleh pihak-pihak itu. Tapi karena Tuhan yang mengutus dia, menyuruh dia melakukan, dilakukan oleh Yesus. Bahkan ketika Allah mengatakan, kamu harus naik ke atas kayu salib, dilakukan oleh Yesus. Di Taman Getsemani itu Yesus bergumul, Tuhan, Bapa, kalau boleh, alternatif lain, cara lain kalau boleh, tapi jangan kehendakmu, tapi biar kehendakmu yang jadi. Bapa tetap mengatakan kasihan. Coba lihat, ada jemaat-jemaat di daerah Wongsari ini. Ada jemaat-jemaat yang butuh keselamatan. Naik ke atas kayu salib. Dan Yesus katakan, siap Bapa. Yesus rela mati di atas kayu salib untuk kita semuanya. Sehingga ada pribadi-pribadi di Semarang ini, khususnya daerah Wongsari, Condrokusumo sini, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan waktunya tidak banyak lagi. Segera Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Dan nanti saya terus berdoa, semua jemaat gereja Allah baik, tidak ada yang ketinggalan. Semuanya diangkat bersama-sama masuk dalam kerajaan surga. Di sana tidak ada kesusahan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesulitan dan sebagainya, tidak ada air mata. Yang ada adalah sukacita kekal untuk selama-lamanya bersama Yesus dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, mari kita selalu nurut untuk fulfilling divine
Online Destiny sampai titik akhirnya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa.